Good morning everybody, welcome back to Dando. Kalau kalian klik video ini untuk belajar kesetimbangan kimia, maka kalian di sini akan belajar kesetimbangan kimia dengan cara yang lain. Karena saya di sini akan menggunakan PET simulation. PET simulation itu apa sih? PET itu adalah kependekan dari Physical Education Technology yang dikembangkan oleh Colorado University dari Amerika Serikat ya, dari Amerika Serikat. Nah, di sini di PET ini banyak sekali simulasi-simulasi, bukan hanya fisika, tapi juga dari kimia maupun biologi. Banyak sekali. Kalau kalian ingin tahu, bisa langsung saja ke website dari PET Colorado University ini. Linknya ada di deskripsi. Langsung saja. Sebelum kita masuk ke PET, ke simulasi PET-nya, kalian perlu, saya ingin coba, apa sih kesetimbangan kimia tersebut? Simpelnya, reaksi kesetimbangan kimia tersebut hanya bisa berjalan di reaksi yang bolak-balik, reversible. Kalau kalian biasanya yang banyak dipelajari itu hanya static equilibrium. Jadi hanya reaksi yang berjalan dari kiri ke kanan, udah selesai. Sedangkan reaksi yang reversible itu reaksinya bolak-balik. Dia bisa dari reaktan bisa ke produk, produknya juga bisa bereaksi lagi menjadi reaktan. Nah, saat mencapai keadaan seimbang, itu dinamakan chemical equilibrium. Keadaan seimbang itu yang bagaimana? Di saat laju dari reaktan ke produk, kecepatan ya, laju atau kecepatan dari reaktan ke produk itu akan sama saja dengan produk ke reaktan. Itu akan menjadi kesetimbangan kimia atau chemical equilibrium yang biasa disebut dengan dynamic equilibrium, bukan static equilibrium. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan mengenai cara hitungannya. Nah, cara hitungannya itu kalian bisa pelajari sendiri, mungkin dari sekolah atau dari buku, karena perhitungannya tidak terlalu sulit. Tapi konsep dari chemical equilibrium ini biasanya banyak yang masih hafalan. Yang biasa banget hafalan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia tersebut, atau yang biasa kita ketahui dengan asas Le Chatelier yang diketemukan oleh Henry Louis Le Chatelier pada tahun 1884. Mengenai faktor-faktor nih, apa saja yang mempengaruhi, kenapa keseimbangan kimia ini bisa berjalan lebih ke arah produk atau lebih ke arah reaktan gitu ya. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa, diantaranya ada konsentrasi, ada suhu, ada tekanan. Biasanya ada sumber yang mengatakan ada pengaruh dari katalis gitu, tapi katalis di sini tidak mempengaruhi reaksinya akan lebih ke arah kanan atau lebih ke arah kiri, tapi hanya mempengaruhi kecepatannya menjadi lebih cepat atau lebih lambat, itu katalis gitu. Nah, ayo kita langsung masuk ke PET simulation. Jadi kalau kalian mau belajar reaksi kesetimbangan kimia di PET simulation, di sini kalian searching aja yang judulnya itu reaksi reversible. Nah, ini bab 3.15 nih. Nah, di sini kalian lihat ada A. Ini lambang dari reaksi reversible menjadi B. Nah, B-nya juga bisa menjadi A gitu. Dia reaksinya bolak-balik. Nah, di sini juga terlihat ada temperaturnya. Nah, di bawahnya itu ini mungkin kalian ini bisa di atas bawahin nih. Ini juga bisa di atas bawahin. Yang tengah juga bisa di atas bawahin. Nah, tuh. Yang kiri ini A ya, menunjukkan jumlah molekul dari A, yang kanan ini menunjukkan jumlah molekul dari B. Di sini juga bisa ditambahkan suhunya, tuh ada api-apinya tuh. Wow. Juga ada SS-nya. Biar dingin itu ada SS-nya. Kalau yang kanan kalian bisa untuk mengatur jumlah molekul dalam ruang A, jumlah molekul di ruang B, temperatur partikel baru. Jadi awalnya itu kan ada temperatur kalau 300 derajat Kelvin itu sekitar 27 derajat Celcius ya. Kita coba. Nah, ini kalau kalian sadar, di sini ada garis dari A ya. Ini energi dari A naik dulu ke atas baru turun. Nah, di termokimia kalian sudah belajar grafik ini. Nah, kalau begini berarti reaksi exotherm. Karena energi dari reaktan baru ke atas nih, ke atas ini itu ada energi aktivasinya baru turun menjadi produk. Nah, energi yang disimpan oleh produk lebih rendah dibanding energi yang disimpan oleh reaktan. Nah, ini karena ada pelepasan energi kan, itu berarti yang awalnya hampir 20 nih menjadi kurang dari 10, itu ada kehilangan energi di produk. Nah, energi yang dilepaskan itu menunjukkan kalau ini reaksinya exotherm. Nah, kita akan mulai dari reaksi yang pertama, pengaruh konsentrasi.
pengaruh konsentrasi. Nah, kita coba dulu dari 50 dengan 50 di suhu 300 Kelvin. Langsung turun suhunya. Nah, di sini kalian bisa lihat, saya setting di sini reaksinya bukan eksoterm atau endotherm, dia sejajar nih, hanya ada energi aktivasi yang memisahkannya di tengah. Nah, kalau kalian sadar, terjadi tumbukan di reaktan maupun di produk. Karena mereka saling bertumbukan, akhirnya dia ada yang menjadi produk, ada yang sampai berpindah menjadi produk, ada juga yang sampai berpindah ke reaktan. Tapi sebenarnya kalau dalam reaksi itu berjalan tidak seperti ini ya. Di dalam reaksi kan berarti dalam satu wadah gitu. Berarti dalam satu wadah. Nah, dalam satu wadah itu, jika reaktan bertumbukan dengan efektif, seperti yang kalian pelajari dalam laju reaksi ya, jika tumbukannya terjadi efektif, maka dia akan menjadi produk. Nah, saat produk bertumbukan lagi dengan produk kembali, maka akan menjadi reaktan. Gitu. Itu kalau dalam satu wadah gitu. Tapi di sini digambarkan dengan beda wadah gitu. Karena di sini menunjukkan pengaruh-pengaruhnya itu bakal bagaimana. Nah, di sini saja nanti di saat yang sama nggak akan jauh-jauh dari 50 dengan 50 karena ada molekul yang dari reaktan ke produk, ada juga molekul yang dari produk ke reaktan. Dia akan tidak jauh-jauh dari 50. Keadaannya itu tuh dinamis sekali, dinamis. Jadi sebenarnya kadang-kadang produk lebih banyak, kadang-kadang reaktan lebih banyak gitu. Jadi sangat riuh kalau saya menamakannya. Sangat riuh di dalam itu, sangat riuh. Tapi laju menjadi produk sama laju sama menjadi reaktan itu sebenarnya sama aja. Kesannya itu reaksinya sudah selesai gitu. Padahal di dalamnya itu tuh masih ada tumbukan-tumbukan yang sebenarnya masih bereaksi gitu. Tapi karena molekuler, karena sangat kecil, kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, saya ingin coba kalau kita menambahkan konsentrasi di A. Misalkan konsentrasi A 80, konsentrasi B itu hanya 40 misalkan, setengahnya. Kita mulai. Nah, jika ada konsentrasi yang lebih besar di salah satu posisinya, reaktan ini lebih banyak kan. Nah, reaktan akan cenderung memberikan molekulnya ke produk. Dasarnya adalah kesetimbangan, setimbang. Yang kiri seharusnya akan sama dengan yang kanan. Itu kalau dasarnya ya, sama kayak kalian main jungkat-jungkit tuh. Nah, main jungkat-jungkit, kalau kalian mau seimbang tuh, maka berat di sebelah kanan sama dengan berat yang sebelah kiri. Itu yang dinamakan seimbang kan, setimbang. Nah, kalau di sini bisa kita lihat reaktan perlahan-lahan menjadi B. Perlahan-lahan menjadi B. Ini masih 70 banding 50. Jika ingin dipercepat, kita bisa naikkan suhunya. Kita bisa naikkan suhunya biar lebih cepat ya. Nah, kondisi akhirnya akan tengah-tengahnya sekitar 60 dengan 60 gitu. Karena ini saya buatnya reaksinya tidak eksoterm atau endotherm ya. Gitu. Nah, perlahan-lahan akan menjadi 60 banding 60. Gitu. Nah, setelah 60 bisa saja menjadi 5961, 6159 itu dinamis sekali. Itu kalau reaksi kalau pengaruhnya pengaruh konsentrasi. Nah, konsentrasi akan berjalan ke arah yang konsentrasinya lebih rendah. Reaktannya lebih banyak, maka reaksi akan berjalan cenderung ke arah produk. Kalau produknya yang ditambahkan, maka reaksi akan cenderung berjalan ke arah reaktan gitu, tergantung. Itu kalau lebih banyak, kalau lebih sedikit ya reaktan lebih sedikit, kan produknya lebih banyak. Nah, produknya akan cenderung ngasih ke yang lebih sedikit gitu ya. Jadi konsentrasinya akan cenderung ngasih ke yang lebih sedikit. Itu kesimpulannya. Nah, kedua, saya riset nih. Misalkan kita hanya satu arah, hanya 50 saja, tapi reaksinya eksoterm. Mulai. Nah, kita akan mulai ke jangan 50 deh. Misalkan 100 molekul. Tapi reaksinya eksoterm, dia ada yang melepas energi ya. Yang reaktan lebih tinggi daripada yang produk. Nah, kalau kalian sadar, ini kan dari A ke B itu eksoterm ya. Tapi kalau kalian mau baca dari kanan, karena ini reaksinya reversible, kalau kalian bacanya dari kanan ke kiri, maka kalian akan melihat grafik endotherm. Misalkan soalnya itu diketahui reaksi dari A ke B itu, misalkan delta H-nya menunjukkan angka minus 100. Berarti itu reaksinya eksoterm kan. Tapi kalau kalian
bacanya dari kanan ke kiri, maka itu adalah reaksi endotherm. Plus 100 jadi per 100 itu angkanya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau karena ini reaksinya dari kiri ke kanan exotherm, dari kanan ke kiri itu endotherm, seiring penambahan suhu akan cenderung jumlah B ke A akan lebih banyak dibanding sebelumnya, dibanding saat suhunya rendah. Tadi sempat awalnya itu condong banget ke B gitu. Karena banyak banget yang ke B, sedangkan di sini yang A malah seimbang, ini malah menjadi 50 banding 50 seiring penambahan suhu. Nah, seiring penurunan suhu, jumlah A ke B akan lebih banyak dibanding B ke A. Dikarenakan laju dari reaksi exotherm akan lebih besar daripada laju yang reaksi endotherm. Dari kiri ke kanan akan lebih cenderung kiri ke kanan daripada kanan ke kiri kalau di dalam reaksi seperti ini ya. Nah, ini grafiknya bisa kalian bolak-balik, kalian bisa eksperimen sendiri dengan diri kalian sendiri, dan kalian bisa simpulkan apa yang bisa kalian dapat dari simulasi ini. Soalnya kalau misalkan suhu itu, misalkan ada reaksi dari A ke B, misalkan dia exotherm. Kalau exotherm berarti misalkan delta H-nya itu minus 200 kJ per mol. Nah, berarti reaksinya itu dari A menjadi B, tapi bisa kita anggap panas yang dihasilkan itu menjadi, anggapannya panas itu menjadi materi, tapi panas itu bukan materi ya. Di saat panasnya kan di sebelah kanan ya, panasnya di sebelah kanan. Di saat penambahan suhu, maka reaksinya akan cenderung berjalan ke arah kiri, karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena jika reaksi exotherm dari kiri ke kanan, maka dari kanan ke kirinya itu reaksi endotherm. Berarti jika panasnya dinaikkan, akan cenderung dari kanan ke kiri. Jadi misalkan reaksinya exotherm, panasnya kan di sebelah kanan. Jika panasnya dinaikkan, akan cenderung ke kiri. Jadi lawan dari panasnya itu. Jadi kan posisi panasnya ada di sebelah kanan, akan dilawan ke arah kiri. Sedangkan kalau panasnya dikecilkan maka akan cenderung ke arah panasnya tersebut gitu ya. Cenderung ke arah panas tersebut. Kalau misalkan dari A ke B itu endotherm, jadi kan posisi panasnya itu ada di sebelah kiri. Maka seperti tadi, kalau misalkan panasnya diperbesar, maka akan berjalan ke arah kanan. Kalau dikecilkan, itu akan berjalan ke arah kiri. Nah, sama seperti simulasi ini, dan kalian bisa simpulkan reaksinya akan berjalan cenderung ke arah mana seiring penambahan atau penurunan suhu. Nah, yang terakhir itu adalah tekanan atau volume. Nah, di sini saya sudah kecilkan volumenya nih ke atas ya. Jadi ruang mereka menjadi sangat lebih sedikit gitu. Karena lebih besarnya tekanan tersebut dan volumenya menjadi lebih kecil, mereka akan cenderung bertumbukan jauh lebih sering. Nah, di saat bertumbukan lebih sering, berarti reaksi akan berjalan lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan mengikuti asasnya, jadi kalau misalkan penambahan tekanan itu akan cenderung ke arah yang molnya sedikit gitu. Ini sebenarnya sama saja dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi lebih banyak, berarti mereka akan lebih banyak terjadi tumbukan kan antara antara reaktannya tersebut atau antara produknya. Tergantung yang lebih banyak siapa. Kalau konsentrasi. Nah, kalau tekanan, di saat tekanannya diperbesar dan volumenya menjadi lebih kecil, maka dia akan cenderung ke arah mol yang lebih sedikit. Nah, mol itu bisa ditunjukkan dengan jumlah koefisiennya. Jadi misalkan kalau Cl2 menjadi 2Cl. Nah, yang lebih sedikit siapa sih? Cl2. Karena saat bertemukan mereka akan menjadi Cl2, udah sama Cl2 aja gitu, nggak menjadi 2Cl lagi gitu, akan cenderung ke arah yang jumlah molnya sedikit. Kalau volumenya diperbesar, kebalikannya, akan cenderung ke arah yang koefisiennya lebih besar, jumlah molnya lebih besar gitu. Nah, ini karena ini jumlah molnya sama ya, A ke B itu jumlah molnya sama, jadi untuk menunjukkan
perubahan tekanan cukup sulit. Tidak dapat untuk menggambarkan perubahan tekanan. Kita hanya bisa menunjukkan kalau perubahan tekanan akan kalau di sini hanya bisa menunjukkan kalau tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, tumbukan antar mereka akan sangat-sangat jauh lebih sering. Nah, karena tumbukan yang lebih sering tersebut, maka akan cenderung ke arah yang jumlah molnya lebih sedikit. Karena misalkan 2Cl itu bertumbukan, itu akan langsung menjadi Cl2 gitu. Kalau misalkan diperbesar, jadi kan ruangannya karena ruangannya lebih besar tapi jumlah molekulnya sedikit, mereka nggak betah gitu. Jadi saat bertumbukan, mereka akan menjadi 2Cl untuk menyeimbangkan volume tersebut. Mungkin itu semua untuk penjelasan keseimbangan kimia melalui aplikasi PET ini. Kalau kita mau menyimpulkan, dari yang pertama itu perubahan konsentrasi, ingat kalau perubahan konsentrasi akan cenderung ke yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, yang kedua adalah perubahan suhu. Kalau perubahan suhu, misalkan suhunya dinaikkan, akan melawan dari arah panas, dari posisi panasnya. Misalkan panasnya di kiri, maka akan cenderung lebih ke kanan. Kalau pendinginan, maka akan cenderung ke arah si panas tersebut. Panasnya di kiri, ya akan cenderung ke arah kiri. Nah, yang ketiga, tekanan. Kalau tekanan itu akan cenderung ke arah yang jumlah molnya sedikit, yang dilambangkan dengan koefisien. Nah, koefisien, jadi tekanan diperbesar itu akan cenderung ke arah yang molnya lebih sedikit. Kalau tekanan diperkecil, maka akan cenderung ke arah molnya yang lebih besar. Sedangkan katalis tidak mempengaruhi arah reaksinya lebih cenderung kemana, tapi hanya mempengaruhi laju reaksinya. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk pembelajaran hari ini. Jika kalian menemukan manfaat dari konten ini, mohon di like, share, dan subscribe. Dan jika dalam penjelasan ini ada kesalahan-kesalahan, mohon bisa kritik dan saran di section komen. Oke, mungkin sekian dari saya. Dando out. Bye-bye.